Halo Capricorn, bagaimana kabar kamu hari ini Capricorn? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Capricorn di sana. Kali ini judul video kita, bersiap-siaplah, kamu akan dihujani berkah dan mukjizat dalam waktu dekat ini, teman-teman yang berzodiak Capricorn. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacanya secara umum ya, energinya untuk banyak orang. Jadi belum tentu bisa 100% relate ya, atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate ya, atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan ya, motivasi dan booster energi, serta jangan lupa klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya ya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan ketika kalian ya mengklik video ini, itu artinya pesan yang terbacakan di video ini memang diperuntukkan untuk kalian ya, teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi ya, kita langsung aja masuk ke dalam pembacaan energi ya untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn. Seperti apakah pembacaan energinya? Fokus ya, dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan ya di video ini bisa teman-teman Capricorn pahami. Oke ya, kita buka dulu kartu energinya Capricorn ya. Yang pertama ada Five of Wands ya, Ten of Swords, Four of Wands, Ten of Pentacle, The Hangman, dan King of Pentacle. Sedangkan bottom of the deck kamu Capricorn di sini ada kartu Ace of Swords. Ya, seperti apakah berkah atau mukjizat yang akan menghujani kamu dalam waktu dekat ini ya? Di sini saya melihat ya, yang dapat saya lihat di sini bahwasanya begitu ya Capricorn. Ini adalah bagian dari pertumbuhan spiritualitasmu juga. Ini adalah bagian dari perkembangan kesadaran kamu. Oke, kualitas kesadaran kamu adalah sesuatu yang ditempa dengan banyak hal di dalam kehidupan ya, sesuatu yang struggle banget. Ya, katakanlah gitu ya, sebuah ujian atau challenge. Ya, karena di ujian atau tantangan di orang itu berbeda-beda. Bisa masalah finansial, percintaan, bisa masalah keluarga gitu ya. Ada banyak sekali di sini teman-teman ya, entah pertemanan dan lain sebagainya. Cuman yang saya lihat di sini ya Capricorn, energi di energi yang sangat apa ya, yang bisa dikatakan sangat positif di diri kamu itu adalah apa yang membawa kamu ya, dari setiap arus yang kamu lewati, dari setiap hal yang membentur di kehidupan kamu gitu ya, itu memberikan arti yang cukup berharga di dalam kehidupan kamu, di mana ya energi kamu lebih bisa fleksibel. Saya melihat ya, tahu kan orang fleksibel itu mau dihadapin ya senang ya susah, mereka bisa mengalir apa adanya dan beradaptasi dengan itu gitu. Ya, bukan berarti mereka larut dengan hal itu, enggak gitu ya, tetapi mereka bisa menjadi sesuatu dari bagian dari semua itu, dari bagian kehidupan yang mereka jalani ya. Nah, mengalami itu berarti kita hadir di sini ya. Banyak orang gitu ya, entah mereka senang, entah mereka ada masalah gitu ya, mereka tidak hadir seutuhnya di situ gitu. Bisa perasaannya di sana gitu, pikirannya di sana, tetapi tubuhnya di mana gitu. Nah, saya melihat ya, di sini kamu belajar untuk hadir seutuhnya di setiap kehidupan yang kamu jalani. Oke, memang progres kamu ya yang dihujani, di sini cukup banyak ya, yaitu rezeki-rezeki gitu ya, kamu gitu ya, baik secara karir kamu juga sendiri di sini. Dan masalah finansial juga saya melihat ya, sesuatu yang berhubungan dengan finansial ini mengalami progres atau peningkatan yang sangat-sangat bagus gitu.
Ya, Ace of Sword di sini mengindikasikan bahwa gitu ya, banyak hal-hal atau sesuatu yang belum kamu keluarkan nih, ya. Hal-hal di dalam diri kamu ini belum keluar semua di sini, ya. Apa yang kamu kenali di diri kamu gitu ya, pengetahuan kamu, wawasan kamu, kecerdasan kamu, intelektual, spiritualitasnya kamu yang ada di diri kamu itu belum sepenuhnya keluar, teman-teman. Masih ada rasa ingin untuk mempelajari diri lebih jauh, ya. Ada banyak hal-hal atau sesuatu yang mampu menginspirasi kamu, mendorong diri kamu gitu. Saya lihatnya di sini. Ya, banyak hal-hal yang sudah kamu lewati ya, pemecahan masalah dan setiap kerumitan di kehidupan itu sudah seperti kayak jadi pelajaran berharga di diri kamu. Nah, sepertinya beberapa dari kamu di sini ya, ini pernah mengalami fase yang mana kamu melewatin sesuatu yang cukup memberatkan kamu di sini. Oke, di mana sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan ya, sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi dulu ya. Saya melihat energinya cukup lama di sini. Kamu melewati banyak konflik di dalam kehidupan kamu. Kamu melewati sesuatu yang sangat struggle di dalam kehidupan kamu di sini. Ya, nggak hanya tentang konflik ya, tetapi bisa lebih ke arah situasi cukup menekan kamu di sini cukup banyak saya melihat. Ya, tetapi di sini ya, ini energi penaklukan ya, dari energi Five of Wands di sini. Ini energi penaklukan, teman-teman. Ya, ini dari diri kalian gitu. Ya, ini banyak situasi atau hal-hal yang hadir di hadapan kalian gitu ya, tetapi energinya tetap tenang. Nah, ini saya merasa ya adalah sebuah energi yang hadir ke dalam hidup kamu karena bentukan dari masa lalu gitu, karena bentukan dari setiap kejadian atau momen di kehidupan kamu. Artinya ya, ini bukan hanya tentang kedewasaan diri yang ditempa oleh pengalaman kehidupan ya, tetapi ini tentang kesadaran di dalam diri, teman-teman. Ya, ini yang saya lihat ya. Dan dari energi Ten of Swords di sini, ini yang saya bilang ya, beberapa dari kalian mungkin pernah mengalami sesuatu yang atau momen kejadian gitu di dalam kehidupan kalian yang kemarin-kemarin itu entah bentukannya kayak gini. Kalian dihadapkan dengan situasi yang sama sekali berbeda dengan harapan kalian. Ya, kalian bertemu dengan orang yang sama sekali di luar dari ekspektasi kalian. Ya, kalian menerima perlakuan sama sekali berbeda dengan apa yang kalian beri gitu, entah sebuah pengkhianatan, penipuan atau apapun di sini, atau kejadian-kejadian yang memang saya lihat di sini ya, seperti kayak benar-benar mematahkan semangat kamu dulu. Nah, tapi justru dengan itu kamu bisa bangkit di sini. Justru dengan itu kamu selesai dengan diri kamu sendiri di sini. Ya. Oke, ini jadi awal baru yang sangat positif saya melihat ya. Selanjutnya dari energi Four of Wands, di sini bersyukurlah ya dengan pengalaman kehidupan atau kepahitan yang kamu lewati ya, bahwasanya ini adalah awal begitu ya, yang akan ngebentuk kekuatan di dalam diri kamu ya. Orang hebat itu tidak dibentuk dengan sesuatu yang nyaman ya. Banyak orang hebat di dunia ini itu dibentuk dengan sesuatu yang tidak enak gitu ya, kejadian yang nggak enak, momen yang nggak enak, pengalaman hidup yang luar biasa struggle-nya ya. Cuman balik lagi, teman-teman, tergantung gitu ya, orang itu menerima pelajaran itu sebagai alat untuk bertumbuh atau alat untuk minder atau alat untuk rendah diri gitu. Nah, itu yang saya lihat. Nah, yang saya lihat di sini ya, bahwasanya pondasi kamu semakin kuat deh, karena ada kesadaran. Nah, ini yang membentuk kamu akan semakin bertumbuh atau memilih untuk semakin bertumbuh di sini. Ya, jadi dari energi Four of Wands ini ya mengindikasikan apa yang menghujani kamu adalah sebuah berkah yang saya lihat tentang kesiapan. Ya, kesiapan di berbanyak hal gitu ya, seperti kamu akan siap dari segi misalnya ya, dari segi materi yang nantinya akan Tuhan berikan ke kamu ya, dari segi karir misalnya gitu ya, yang kamu di sini juga akan sudah siap gitu ya. Bahkan cinta pun yang akan Tuhan kasih ke kamu di sini, kamu akan siap ya untuk
kalian Capricorn yang single gitu ya, Four of Wands ini mengindikasikan tentang pilar kehidupan, bisa tentang tentang kesiapan untuk memulai sesuatu hubungan yang lebih serius gitu ya. Saya melihat dari Four of Wands ini. Nah, di sini selanjutnya dari Ten of Pentacle dan The Hangman dan King of Pentacle ini seperti sesuatu yang kamu terima itu karena kamu benar-benar menikmati kehidupan yang kamu jalani ya. Dalam tanda kutip itu menikmati ini bukan kayak nggak ngelakuin sesuatu, nggak gitu, cuman lebih mampu untuk beradaptasi dengan setiap momen yang kamu lalui gitu ya. Arus yang membawa kamu itu adalah jalan gitu ya untuk kamu teman-teman ya. Arus yang membawamu adalah pelajaran bagimu ya. Arus yang membawa kamu itu adalah bagian dari proses ya, karena arusmu adalah dirimu juga. Nah, itu yang saya lihat ya. Ten of Pentacle ini keadaan atau kondisi di mana kamu tidak merasa kurang di sini. Cuman masih ada keinginan untuk memenuhi atau kepuasan kamu itu masih di dalam kondisi yang sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Masih fokus ke arah finansial atau pertumbuhan di dalam diri kamu. Karena begini ya, saya melihat kamu tahu banget skill kamu di mana. Contoh ya, kamu tahu nih, oh skill aku itu bekerja gitu ya kan, daripada aku sibuk ngurusin orang lain, daripada aku sibuk ngurusin hal-hal yang nggak penting, mending aku asah skill aku di sini gitu ya. Bukan berarti kamu menolak dunia luar gitu, cuman lebih saya melihat di sini kamu akan semakin terarah kepada hal-hal yang memang akan bisa membangun kamu di sini ya. King of Pentacle ini adalah kondisi keamanan di sini. Ini mengindikasikan bahwa kamu punya banyak tanggung jawab ya, dan benar-benar tanggung jawab itu bisa kamu pegang. Ini seperti memberi keadaan di mana kamu merasa berlimpah gitu, kayak abundance yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu teman-teman. Oke. Ini bisa bentuk kayak hikmah gitu ya dari setiap kejadian atau momen yang kamu lewatin kemarin. Ya, bagi kamu yang belum hadir di sini ya, belum ada di titik ini, percayalah teman-teman ya, kamu sedang berproses ya. Dan ingat, prosesmu adalah bagian dirimu ya, prosesmu yang akan mengantarkan kamu pada titik ini. Timing orang itu memang beda-beda gitu, cuman balik lagi di saat kamu dihajar dengan kehidupan yang luar biasa gitu ya, dihajar habis-habisan dengan kehidupan, pilih ya, kamu mampu menolaknya atau berdamai dengannya. Oke, maka itu untuk belajar, atau pakai itu untuk naik level gitu, atau pakai itu untuk rendah diri gitu. Atau kamu pakai itu untuk mengatur dunia. Nah, pilihan itu ada di tangan kamu teman-teman Capricorn ya. Tidak ada yang salah ya dengan hal-hal yang di dalam diri kamu atau hal-hal yang di luar kamu, nggak ada yang salah. Ya, tugas kamu adalah di sini memahami ya, cari pelajaran atau jawabannya itu ke dalam gitu sebelum kamu melihat keluar teman-teman gitu. Oke. Enemy energy ya, ini adalah kondisi di mana kamu menerima ya. Kondisi di mana kamu menerima, kondisi di mana kamu mendapatkan gitu. Nah, ini akan lebih banyak hal-hal yang akan terencana lagi ke depannya. Ya, memang banyak hal-hal yang akan dipersiapkan lagi atau yang direncanakan lagi, saya lihat. Ya, tidak hanya tentang aspek pekerjaan, ada banyak hal yang saya lihat di sini. Ya. Dan feminine energy ini mengingatkan kamu bahwa ya Capricorn, untuk menghormati energi kamu di sini ya. Mungkin kamu terlalu banyak ngelayani atau sudah sering banget ngelayani gitu. Nah, inilah saatnya bagi kamu untuk dilayani gitu ya. Atau kamu sudah banyak memberi, atau maka inilah inilah saatnya untuk kamu menerima agar energinya semakin balance ke depannya. Gitu ya. Nah, divine timings ya. Saya ngerasa ya, divine timings ini adalah bahwasanya apa yang kamu rencanakan ini sudah dekat ke kamu teman-teman ya.
di sini yang saya lihat timingnya kamu sudah dekat ya. Kamu merencanakan apa misalnya dalam satu hubungan ke arah keseriusan, misalnya bisnis kamu, pekerjaan ya, atau penyelesaian satu masalah di sini. Artinya di saat divine timing ini bekerja ya, rencana Tuhan itu di hidup kamu tidak pernah salah. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, waktu orang itu tidak pernah sama, divine timing orang itu tidak pernah sama. Ini keluar kartunya, karena waktumu bukan waktu Tuhan, tetapi kamu bisa beradaptasi dengan itu semua ya. Mau mempercepat divine timing ini adalah salah satunya dengan cara pasrah gitu, bukan menyerah gitu ya. Pasrah itu adalah membiarkan gitu Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kamu ya, dan mengalir apa adanya, karena kamu sadar ya bahwa hidup kamu dilayani semesta, hidup kamu dilayani Tuhan ya. Hidup mana yang tidak dilayani Tuhan ya? Kita nafas saja kan nggak ada perintah kan ya, nggak ada yang merintah dengan napas kita ya, nggak gitu. Nah, bergerak sendiri ya, kalau bukan karenanya emang bisa gitu. Nah, gitu istilahnya ya. Oke, selanjutnya Capricorn, apa saran-saran dan pesan lagi di sini untuk kalian? Nah, saran dan pesannya lagi di sini yang saya lihat ya adalah menghilangkan ilusi. Hal-hal atau sesuatu yang menjerat kamu dari energi atau di kepala kamu atau di pikiran kamu ya, sesuatu yang nampaknya tidak samar-samar gitu ya, nampaknya sesuatu yang belum tentu terjadi atau sesuatu yang masih bias gitu, itu coba dihilangkan. Misal kecemasan, kekhawatiran terhadap masa depan, pikiran yang loncat ke depan atau pikiran yang balik lagi ke belakang gitu. Ini tadi ya, hadir di saat ini ya Capricorn. Oke, selanjutnya artinya ya, tetaplah menjaga kewarasan ya. Ini bukan sesuatu yang kasar ya, artinya begini, jangan biarkan kehidupan kamu disetir oleh ego kamu ya, diri kamu disetir sama ilusi di kepala kamu ya, disetir oleh kecemasan atau ketakutan di dalam diri kamu gitu. Kamulah yang menyetir itu ya. Ada perubahan juga di sini ya, yang saya lihat ada pergerakan, ada perubahan di dalam kehidupan kalian Capricorn ya. Ini bisa indikasinya ya, apa yang menghujani kamu adalah sesuatu yang akan benar-benar merubah kehidupan kamu atau merubah diri kamu secara personal gitu ya. Ini lagi-lagi berbicara tentang biasanya gitu ya, hal-hal yang akan tersentuh oleh banyak sekali pengalaman kehidupan kita itu biasanya ya akan memperbaiki gitu, bukan merubah gitu. Biasanya akan memperbaiki mindset ya. Ya memang akan ada sedikit perubahan di sini, tetapi ingatlah ya teman-teman, kamu dan orang-orang di sekeliling kamu ya, atau orang-orang di dunia ini ya, tetap punya wadahnya masing-masing dan isi wadah itu beda-beda. Nah, kenapa gitu? Karena pengalaman kehidupan kita kan beda-beda gitu ya. Jadi apa namanya, kesimpulan begitu ya, kesimpulan yang bisa saya tarik ya di sini bahwasanya mukjizat atau berkah ya yang akan menghujani kamu dalam waktu dekat ini adalah sesuatu hal yang nantinya ya, yang akan bisa merubah kehidupan kamu teman-teman ya, baik kehidupan kamu secara spiritual maupun juga kehidupan kamu secara profesional ya. Selain itu berkah dan mukjizat yang akan menghujani ini juga nantinya yang akan merubah diri kamu secara personal begitu ya, yang mana diri kamu itu akan terupgrade menjadi versi terbaiknya diri kamu teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan ya terkait berkah dan mukjizat yang akan
menghujani kamu dalam waktu dekat ini, Capricorn. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan resonate ya dengan kehidupan teman-teman Capricorn di sana. Oke, lebih dan kurang di sini saya mohon maaf ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.